Rocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan channel Faza NDR. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Hari ini kita masih belajar tentang IPA. Kita masuk bab berikutnya setelah kemarin kita sudah latihan soal serta penilaian harian pada bab yang pertama tentang sistem organisasi kehidupan. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau kemarin kita belajar tentang diri kita sendiri dan makhluk hidup lain, apa yang menyusunnya dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, serta individu. Sekarang kita menginjak ke materi yang lebih luas lagi, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Oke, tujuan pembelajaran kali ini, karena materi pada bab yang kedua lumayan padat, nanti pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen ekosistem. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian yang pertama bisa mengetahui tentang hakikat dari ekosistem itu sendiri itu apa, kemudian komponen ekosistem itu sendiri itu apa, kemudian kalian mengetahui istilah-istilah yang kemungkinan akan kalian dapatkan ketika kita mempelajari tentang ekosistem atau tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, tidak usah menunggu lama, kita mulai pembelajarannya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang pertama menunjukkan di situ ada taman, di mana taman itu ada pagarnya, kemudian itu ada rumahnya, kemudian ada tanaman-tanamannya berbagai macam, kemudian kalau di zoom lagi di situ nanti ada kupu-kupu, ada bunga, kemudian di situ dihinggapi oleh kupu-kupu. Nah, masing-masing ini merupakan individu yang berbeda-beda. Nah, karena individu yang berbeda-beda ini berada pada sebuah taman, di mana taman di situ ada tanahnya, kemudian kemungkinan juga ada batunya, kemudian di dalam tanahnya itu mungkin ada cacingnya, kemudian di situ nanti juga ada udaranya, kemudian di tanahnya ada kandungan airnya. Nah, disinilah yang disebut dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, atau yang sering kita kenal dengan ekosistem. Jadi gambaran inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang komponen-komponen ekosistem. Ini pengertian dari ekosistem: kesatuan struktural dan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungan, atau bisa juga interaksi makhluk hidup dengan lingkungan juga bisa. Jadi pengertian ekosistem sendiri itu sangat luas. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu namanya ekologi. Nanti kalau kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, nanti di situ akan ada
mata kuliah tentang ekologi. Itu di situ akan dibahas lebih mendalam lagi. Nah, kemudian sumber energi yang paling utama dalam ekosistem adalah matahari. Ini untuk semua makhluk hidup, baik itu untuk tumbuhan ataupun hewan, apalagi manusia. Ini sebagai sumber dari segala sumber yang ada pada makhluk hidup, yaitu matahari. Konsep ekosistem di sini nanti komponen-komponennya atau istilah-istilah yang nanti akan kalian dapatkan, yang akan kalian temui. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, kalian pahami dulu istilah-istilahnya. Yang pertama adalah individu. Apa itu individu? Sebutan untuk setiap makhluk hidup tunggal. Jadi kalau kita urutkan kemarin, materi pembahasan kemarin dari sel, kemudian jaringan, kemudian masuk ke organ, kemudian sistem organ, nah baru individu. Individu belum selesai. Individu kita sebagai makhluk hidup tunggal, satu makhluk hidup tunggal. Nah, setelah individu nanti akan ada yang namanya populasi. Apa itu populasi? Sekelompok individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Misal, di rumah kalian memiliki sebuah kandang sapi. Di situ terdapat 5 sapi. Berarti di situ namanya populasi sapi. Atau kalian memiliki ayam ada 10, ada 15. Berarti di situ bisa dikatakan populasi ayam. Jadi pahami ya? Itu namanya populasi. Nah, belum berakhir, di atasnya populasi itu ada komunitas. Apa itu komunitas? Kumpulan populasi dari tumbuhan, kemudian hewan yang hidup bersama pada lingkungan yang sama pula. Contoh, komunitas kolam atau komunitas sawah. Di dalam sawah itu ada apa saja? Satu, mungkin padi. Selain padi apa? Rumput. Apakah ada hewannya? Ada. Apa? Ular misalkan, atau tikus, atau cacing, atau serangga. Itu bisa dikatakan komunitas sawah. Jadi namanya komunitas itu kumpulan dari makhluk hidup berupa hewan serta tumbuhan yang berada di tempat yang sama dan di waktu yang sama pula. Nah, belum selesai, di atasnya komunitas itu namanya baru ada ekosistem. Kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik atau saling berinteraksi. Atau secara sederhana pengertian dari ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau hubungan timbal balik atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik juga bisa. Itu namanya ekosistem. Di atasnya ekosistem itu ada yang namanya biosfer. Nah, ada yang namanya biosfer itu satu kesatuan. Nah, kemudian istilah yang berikutnya yang akan muncul kemungkinan adalah habitat. Habitat tempat tinggal suatu makhluk hidup. Ada yang di darat, ada yang di air, ada yang di tanah, ada yang di air. Kemudian istilah berikutnya adalah nisia. Apa itu nisia? Cara hidup yang khusus dari makhluk hidup. Itu namanya nisia. Setiap makhluk hidup memiliki ciri khususnya sendiri. Nah, tingkatan organisme. Ini aksi interaksi antara komponen dalam sistem lingkungan. Jadi ada individu membentuk populasi, individu membentuk populasi. Nah, populasi akan membentuk komunitas. Nah, komunitas ini semuanya unsurnya adalah biotik. Ini biotik, ini biotik, ini biotik. Nah, ketika biotik berinteraksi dengan abiotik, maka terjadilah ekosistem. Jadi kalau di singkat secara urut dari sel, kemudian jaringan, kemudian organ, sistem organ, kemudian organisme atau individu, kemudian ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, kemudian di atasnya adalah ada biosfer.
Nah, unsur-unsur ekosistem itu dibedakan menjadi dua, yaitu autotrofik dan heterotropik. Apa itu autotrofik? Suatu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan organik dengan anorganik. Ini bisa dikatakan atau secara simpel, pengertian autotrof ini makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Itu namanya autotrof. Siapa? Itu tanaman atau tumbuhan. Sedangkan kalau heterotrof adalah organisme yang mampu memanfaatkan hanya bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya. Bahan tersebut disintetis oleh organisme lain. Secara simpel, yang namanya heterotrof itu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Siapa? Hewan dan manusia. Bisa dikatakan autotrof itu sebagai produsen, heterotrof itu sebagai konsumen. Secara singkatnya seperti itu. Tapi secara banyak, autotrof itu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kalau heterotrof, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau mendapatkan makanannya dari makhluk hidup lain. Nih, komponen ekosistem ada dua, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lain, jamur, kemudian amuba, bakteri, dan sebagainya. Kemudian lingkungan abiotik itu ada cahaya, suhu, dan ada air, ada oksigen, ada topografi, ada topografi itu bentuk bumi. Bentuk bumi itu ada yang cekung, ada yang menonjol, itu seperti gunung, ada lembah, ada laut, itu namanya topografi. Nah, komponen biotik kita bahas yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan fungsi atau tingkatan trofiknya, komponen biotik ini dibedakan menjadi 4. Produsen, konsumen, dan pengurai. Ketiga, mohon maaf. Kita mulai dari produsen. Apa itu produsen? Makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis, dapat mengubah materi anorganik menjadi organik, atau makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Nah, siapa itu? Yaitu tanaman atau tumbuhan. Jadi produsen ini memanfaatkan zat-zat anorganik, unsur hara, air, karbon dioksida dirubah menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Termasuk juga nanti ada bantuan dari sinar matahari untuk pembakaran dalam proses fotosintesis itu. Ini produsen. Kemudian konsumen. Nah, konsumen itu apa? Konsumen itu pemakan. Yaitu siapa? Hewan dan manusia. Nah, konsumen di sini ada pembagiannya, ada konsumen primer, ada konsumen sekunder. Ini konsumen terdiri dari dua. Konsumen primer yang sering kita sebut dengan konsumen tingkat 1. Ini organisme yang makan produsen atau makan tumbuhan hijau. Siapa saja? Ini biasanya berupa makhluk hidup herbivora atau omnivora. Ulangi, konsumen primer atau konsumen 1 ini makhluk hidup yang memakan tanaman atau memakan produsen. Ini biasanya herbivora dan omnivora. Contohnya serangga, mamalia pemakan rumput, serta zooplankton yang kecil-kecil itu. Kemudian yang kedua adalah konsumen sekunder. Ini adalah konsumen tingkat 2, organisme yang makan konsumen 1 dan biasanya berupa makhluk hidup pemakan daging atau juga karnivora atau mungkin juga bisa omnivora, pemakan segalanya seperti laba-laba, katak, burung, ikan, dan lain sebagainya. Ini tingkatan pada konsumen, tingkatan trofik pada konsumen ada 2, ada konsumen primer, ada konsumen sekunder. Ada lagi juga konsumen 3. Siapa konsumen 3? Konsumen 3 itu adalah konsumen yang memakan konsumen 2. Nanti mungkin ada puncak dari rantai makanan. Tidak ada yang memakan atau konsumen puncak. Kemudian konsumen, setelah konsumen ada produsen.
decomposer atau pengurai. Makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan menguraikan senyawa organik dari makhluk hidup yang telah mati. Nah, yang telah mati ini unsurnya adalah unsur organik menjadi bahan anorganik. Nah, seperti air, gas yang nantinya bahan-bahan anorganik berupa air, gas dimanfaatkan kembali oleh tanaman. Tanaman digunakan untuk fotosintesis. Fotosintesis ada hasilnya, sisanya berupa oksigen dikeluarkan, kita hirup, makhluk hidup semuanya menghirup, termasuk tumbuhan itu sendiri. Kemudian hasilnya kita makan. Nah, makanannya kemudian kalau nanti ada makhluk hidup mati, nah matinya makhluk hidup tersebut nanti akan diuraikan oleh pengurai, yaitu yang diperolehkan oleh bakteri bisa, jamur juga bisa. Nih, biasanya dari golongan jamur dan bakteri. Hasil penguraian berupa zat mineral yang akan diserap oleh tanah dan dimanfaatkan kembali oleh perusahaan. Produsen ini adalah siklus dari makhluk hidup. Makhluk hidup mendapatkan, misalkan manusia mendapatkan makanan dari tanaman bisa, dari hewan bisa, kemudian manusia mati, kemudian dikubur, diuraikan zat-zatnya oleh bakteri, jamur. Nah, unsur-unsur dari penguraian itu nanti dimanfaatkan kembali oleh tanaman. Tanaman dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Ini adalah unsur dari unsur biotik. Sekarang masuk ke komponen abiotik. Komponen ini menyediakan tempat hidup, makanan, dan kondisi yang diperlukan komponen biotik. Jadi komponen biotik bisa hidup jika ada komponen abiotik. Tanpa komponen abiotik maka tidak akan ada kehidupan. Di antara komponen biotik banyak. Yang pertama adalah air sebagai pelarut zat-zat dalam tubuh. Sebagai contohnya ketika kalian makan tidak ada sayurnya tapi tidak minum, mungkin kalian akan merasakan tidak enak, akan merasakan seret. Sehingga air itu sangat penting. Sistem pengangkutan dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia di dalam tubuh. Kalian makan pasti membutuhkan minum. Termasuk juga pada tumbuhan. Kalian memiliki tanaman tidak pernah disirami, tidak pernah dikasih air, pasti akan mati. Kemudian termasuk sebagai habitat bagi makhluk hidup, seperti habitat yang ada di laut, ada yang di danau, dan sebagainya yang ada di air. Berikutnya adalah tanah. Merupakan habitat dan sumber makanan bagi tumbuhan dan hewan. Karena semua sumber dari kehidupan itu dari tanah. Makanya Allah menciptakan Adam dan Hawa dari tanah, manusia dari tanah. Kemudian yang berikutnya adalah suhu. Nah, setiap makhluk hidup memerlukan suhu optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan. Masing-masing makhluk hidup memiliki suhu yang berbeda-beda suhu optimalnya. Misal, beruang kutub habitatnya ada di daerah yang cukup dingin, yaitu di daerah kutub. Misalkan beruang kutub kita taruh di sini, di daerah Khatulistiwa, kemungkinan dia tidak akan bertahan hidup dalam jangka beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun. Nanti mungkin beberapa hari mungkin mereka bisa mati karena kepanasan. Ataupun manusia memiliki suhu optimalnya. Misalkan suhu optimalnya manusia itu sampai katakanlah 40 derajat. Misalkan manusia hidup di suhu lebih dari 40 derajat, kemungkinan manusia akan ada gangguan, akan ada sesuatu hal yang menerpa tubuh manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, manusia biasanya kalau hidup di tempat yang ekstrim seperti dingin ataupun panas, itu akan ada semacam adaptasi sendiri. Kemudian cahaya matahari, seperti halnya yang tadi sudah saya sampaikan pertama kali,
cahaya matahari adalah segala sumber energi yang ada di muka bumi ini. Tanpa adanya cahaya matahari, kemungkinan kehidupan yang ada di bumi bisa hancur, bisa musnah, mungkin bisa punah. Untuk proses fotosintesis dan mempengaruhi suhu bumi supaya hangat atau lingkungan menjadi sesuai untuk kehidupan berbagai makhluk hidup. Tanpa adanya cahaya matahari, mungkin kehidupan ini tidak ada. Kemudian udara. Nah, udara itu merupakan campuran seperti pembahasan yang sudah lalu. Udara itu termasuk campuran. Campuran apa saja? Macam-macam, yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah kelembaban. Apa itu kelembaban? Kandungan air baik di dalam tanah ataupun di dalam udara. Dan kelembaban ini ada kaitannya dengan suhu. Semakin tinggi suhunya, maka kelembabannya semakin rendah. Begitupun juga sebaliknya, semakin rendah suhunya, maka kelembabannya semakin tinggi. Misalnya, semakin tinggi suhu, maka kelembaban semakin rendah. Mengapa? Karena suhu atau kandungan air yang ada di dalam tanah ataupun yang ada di dalam udara itu cepat menguap karena terjadi panas, makanya dia menguap, maka kelembabannya rendah. Demikian untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang komponen-komponen ekosistem. Itu ada dua macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik tadi sudah dijelaskan berbagai macam, ada cahaya, ada udara, ada tanah, air, dan sebagainya. Dan komponen biotik itu ada makhluk hidup, hewan, tanaman, ataupun organisme yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian catat materi ini di buku tulis yang sudah memiliki buku pendamping. Cukup kalian kasih tanda, kasih garis bawah. Misalkan ada materi-materi yang tidak ada di buku pendamping dan tidak ada di buku paket, bisa kalian catat. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap selalu jaga kesehatan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertatap muka di dalam kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.